Kalau dari sini tampilannya lebih Mbak dibanding Disconet. Misalnya gini, ini kan tren dari kemarin pagi untuk PM2,5. Nah ini tren, dia paling tinggi rupanya tadi malam 109. 109 ya. Untuk PM2,5 ya. Karena yang parameter yang agak kalau kebakaran kan ini sebenarnya. PM2,5 tuh maksudnya apa, Pak? PM2,5 itu partikulat debu yang kecil sekali. Kalau rambut kita ini mungkin berapa mikron ya. Nah PM2,5 tuh rambut kita yang satu ini dibelah-belah lagi 2,5 mikron. Debunya kah? Debunya. Oh ya pantas. Sangat ya. Halus sekali, oh ya. Pantas Pak, ibaratnya kualitas udara di luar itu tuh enggak yang berkabut tapi kayak ada gitu. Bau, iya, kan? terasa bau. Misalnya hari gitu. bercerah kan, tapi aromanya ketika pagi hari terasa toh. Iya. Nah, itu salah satu. Oh, itu gara-gara PM2-nya naik berarti. Ya, yang pasti kalau kebakaran hutan yang karena kita gabut. Kita gabut ini kan serasah ya, bahan bakunya serasah. Itu biasanya pasti ini akan agak dominan. Tapi yang lain juga tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena di gambut itu mengandung nitrogen. Kalau dia kebakar bisa jadi nitrogennya memang muncul atau sulfur ini SO2 ini. Nah, bahkan karbon bahan. Makanya data-data ini memang yang kita hadapi ini harusnya idealnya stasiun itu bukan hanya ada satu. Karena Palangkaraya ini kan sangat luas. Harusnya lebih dari satu. Jadi ketika kualitas udara secara keseluruhan bisa kita representasikan. Kalau saat ini kan kita kenapa taruh di Kecamatan Jekan? Pemikirannya waktu itu adalah karena di sanalah antar muka kejadian kebakaran. Jadi early warning. Kalau memang di sana sudah tinggi ya yang lainnya siap lah kan gitu. Padahal sekarang berpindah kayaknya Pak di Cilikriwut kayaknya. Nah ini yang saya bilang harusnya memang idealnya lebih dari satu Mbak. Minimal kita 3 lah atau 4 lah sebenarnya. Cuma memang kosnya mahal. Itu lumayan lah. Jadi ketika di Jekan misalnya sudah jelek kualitas udara, tapi di Panarung atau di sana Sebango mungkin saja tidak. Nah, itu gimana Pak? Ibaratnya apalagi mengambil kebijakan pun sulit ya, seperti kayak Disdik mau ngimbau kepada peserta didik itu juga sulit karena masing-masing kondisi wilayah itu berbeda-beda Pak untuk kualitas udaranya. Itu seperti apa Pak? Kenapa kita dengan keterbatasan satu ini kita memperingatkan. Makanya kemarin Dinas Pendidikan itu menyurati kepada kepala sekolah karena mereka yang tahu kondisi di lapangan. Kalau sudah tercium bau, tercium asap secara visual pekat, udah kita mengurangi kegiatan di luar ruangan. Nah, siswa-siswa sekolah, peserta didik agar beraktivitas atau menggunakan masker. Karena yang tadi kami di LH ini karena satu stasiunnya kita peringatkan ke Disdik, kasih tahu ternyata deteksi dini kita ada potensi pemburukan kualitas udara. Data kita ada di Jekan. Nah yang lain-lain nanti menyesuaikan aja. Jadi pendekatan seperti itu yang kita lakukan Pak. Gak bisa kita di sana meratakan kualitas udara Kota Palangkaraya karena Palangkaraya ini kan sangat luas. Artinya mungkin saja karena kualitas udara ini misalnya kita kebakaran, asapnya tidak bergerak, kemungkinan di lokasi saja. Ada juga asapnya mengarah kemana. Jadi sangat pengaruh ke meteorologikal, angin. Arah angin juga seperti itu. Nah, ibaratnya berarti ini adalah ISPO yang secara keseluruhan di Kota Palangkaraya ya, Pak? Mau nggak mau kita tampilkan. Karena yang saya harus jelaskan, stasiun kita cuma ada satu, idealnya lebih dari satu untuk mewakili Kota Palangkaraya. Nah, itu yang kita usulkan ke KLHK supaya ada stasiun tambahan. Kita sedang berusaha mengusulkan itu karena kan semua ada di mereka. Kedua, kita sebenarnya berbicara dengan pimpinan kalau sebisa mungkin kalau memang itu hanya satu, kita punya satu stasiun mobile Mbak. Nah mobile ini kan bisa bergerak, bisa keliling ya. Bisa lokasi kebakaran kita pantau untuk memantau lokasi tersebut. Nah ini kan sudah pada kualitas tidak sehat apa sangat tidak sehat ini Pak tidak kita sehat, tadi, Mbak. hari ini ya? Ya ini karena pengiriman data dari ini. Oke, nah Tribuners, ini bisa terlihat ya Tribuners bahwa kualitasnya tidak sehat ya Pak ya. Nah ini tidak sehatnya ini di Jekan Raya kah Pak atau seluruhnya ini? Saya tidak bisa mengatakan hanya di Jekan Raya atau keseluruhan, tapi kita tidak bisa mengatakan spot-spotnya itu tidak sehat. Tapi data yang pasti ada tuh tidak sehat. Pemantau kita ada di Jekan Raya mengindikasikan kualitas udara di paling tidak di kisaran situ ada kondisi yang seperti itu. Berarti ini tidak terjangkau di daerah Cilikriwut kayak gitu. Ya bukan sini ya Pak ya. Yang pasti stasiunnya kita tidak cukup merepresentasikan Palangkaraya keseluruhan gitu. Karena cuma ada satu. Investasinya juga mahal. Jadi akhirnya ya udah kita
kita manfaatin ini menjadi early warning system lah. Iya. Kalau sudah tidak sehat, yang lain nggak perlu nunggu gimana. Ada tidak sehat, walaupun tempat saya masih terlihat bagus, ya udah kita pakai masker. Seperti itu. Nah, kualitas yang memang sangat berbahaya untuk kita keluar rumah dan segala macam itu di tahap yang mana, Pak? Sebenarnya di sangat tidak sehat, itu yang pernah kejadian itu kan yang berbahaya kan Ya. secara visual tuh sangat pekat ya. Kedua secara perasaan kita, mata lebih perih, itu udah sebisa mungkin jangan di luar kan, ya. Kemudian baunya juga udah menyengat. Iya, benar. Makanya di level berbahaya tuh biasanya ada kebijakan yang diambil oleh pimpinan, misalnya ada pertama meliburkan sekolah, itu pada saat level berbahaya ya. Kemudian juga kalau pada tahap seperti kita yang 2015 bahkan ada rumah-rumah singgah untuk oksigen. Iya, untuk oksigen. Okay. Tapi selama ini Pak, pernahkah di pemantau ini tuh dalam kategori berbahaya selama ini? Beberapa tahun ini enggak, Mbak. Enggak ya? Kita terakhir itu yang sangat berbahaya itu 2015. Nah itu kan kebakarannya luar biasa ya, dan itu memang titik balik pemerintah pusat dan semua stakeholder untuk memperbaiki. Nah kemudian dari beberapa tahun setelah itu di level berbahaya tidak pernah terjadi. Oh, berarti ini juga salah satu antisipasi ya Pak dari Kemen LHK, bahwa mengingat di Palangkaraya ini cuma satu stasiun, sehingga semua masyarakat diharuskan untuk mendownload aplikasi ISPU ya Pak. Nah itu cara yang dilakukan oleh KMHK supaya masyarakat bisa tahu ya, masyarakat bisa memprepare dirinya ketika dia mendownload itu. Dia udah tahu ternyata ada tren ke arah yang lebih membutuhkan. Cuma kadang masyarakat kan kadang yang perlu saya jelaskan, karena itu sistemnya basisnya web, kemudian menggunakan internet, kadang ada entah itu loss data atau delay data. Kedua juga alat ini kan namanya alat bekerja 24 jam. Kadang ada yang harus di-maintain di saat-saat tertentu, mungkin di di ISPUNet mungkin dia tidak terupdate atau datanya masih belum terlalu ini gitu. Kadang kan gitu, keterbatasan teknologi memang itu salah satunya kita menggunakan internetnya belum terlalu cepat. Iya benar. Apalagi untuk masyarakat yang mungkin kurang mengerti tentang gadget ya Pak ya, itu ya. Teman-teman juga. Apalagi di ini Pak, di desa-desa yang memang rawan karhutla itu kadang tidak mengerti. Saya mau ketemu, saya mau pengen konfirmasi, pengen cerita, tapi kita WA itu kan bahasa tulisan berbeda. Masyarakat juga harus tahu bahwa stasiun kita itu cuma ada satu, dan memang ya tadi belum mampu mewakili keseluruhan Kota Palangkaraya. Misalnya kita di daerah Tangkili kebakaran, di sini mungkin belum, atau sebaliknya di sini daerah kita Jekan atau Pahandut kebakaran, ternyata kualitas udara buruk, di sana kan belum tentu. Kemudian banyak faktor, misalnya arah angin, kecepatan angin, gitu. Tapi ini Pak, ini kan kualitas udara kita ini fluktuatif ya Pak. Misalkan hari ini tidak sehat, besok bisa saja sedang, atau nanti malam bisa saja sedang, atau nanti malam bisa juga berbahaya. Nah itu faktor karena karhutla kah yang meningkat atau seperti apa Pak? Secara keseluruhan di Palangkaraya itu ada namanya indeks kualitas udara. Secara keseluruhan kita itu di atas rata-rata nasional. Cuma kita di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, bahkan kalau paling parah sampai November, Desember, hanya di bulan-bulan itu kalau terjadi karhutla itu yang kita drop lah kualitas udara kita. Kalau yang lain kita relatif bagus. Relatif bagus ya. Nah ini berarti kan indikasinya dari kebakaran kan hutan, gitu. Ini yang memang yang memang masyarakat harus tahu sebenarnya. Kualitas udara yang menurun ini sebenarnya dampak dari karhutla. Yang harus kita tinggal itu karhutla ya kan? Iya. Karena kebakaran itulah yang menyebabkan itu turun. Kalau kebakaran hutan terjadi, ini saya rasa nggak ada masalah di Palangkaraya seperti itu. Oke Pak, mungkin terakhir Pak himbauannya untuk masyarakat terkait ISPU yang ibaratnya tidak sehat seperti apa Pak? Nah ini yang pertama saya bilang, untuk ya kita sudah terjadi seperti ini, artinya kita harus beradaptasi. Melakukan adaptasi ya, pertama mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kemudian juga kembali kita rajin menggunakan masker ya, karena ini salah satu pencegahan yang efektif untuk menghindari kita terhirup polutan. Kedua, kita harus menjaga kesehatan ya, mungkin kita mengonsumsi air putih yang kira-kira cukup terkait dengan kondisi saat ini. Kemudian untuk memitigasinya tentu kita harus janganlah membakar lahan, walaupun ada keinginan membakar lahan, nanti itu kita hindari dulu untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau udah terbakar
kita khawatir untuk langsung dampaknya bagi masyarakat luas semakin parah seperti itu. Itu aja Pak yang yang bisa saya sampaikan seperti itu. Oke. Nah, oke, Tribuners, itu tadi ya pantauan kualitas udara hari ini, dan saya sedang berada di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Tribuners. Oke Tribuners, sekian reportase dari saya Doti Benpur, Mata Lokal Cangkal Indonesia.